Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, hanya karena dikeluarkan dari grup pesan WhatsApp, seorang pria tega menikam korban berkali-kali hingga tewas. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Harimaumu. Itulah yang menjadi pemicu kasus pembunuhan kali ini, di mana berawal dari perkataan berakhir dengan pembunuhan. Adalah AR, inisial namanya. Seorang siswa sekolah dasar ditemukan tak bernyawa di area Jalan Asam 2, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ironisnya, saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak berpakaian. Kejadian berawal saat adanya informasi orang tua korban yang mencari anaknya. Korban dan warga beramai-ramai mencari korban di sekitar rumah. Tak disangka, bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas. Korban diketahui terakhir kali bersama dengan pelaku MFM, di mana korban dan pelaku sempat bermain sepeda. Keduanya berboncengan karena korban tidak memiliki sepeda. Namun di tengah perjalanan, keduanya melintasi jalan berlubang dan terjatuh. Korban yang kesal berkata kasar pada pelaku. Inilah yang diduga menjadi pemicu pelaku menganiaya korban. Korban ini berboncengan sama yang bersangkutan. Jalanlah mereka mutar sampai ketemu jalan yang rusak. Di situ mereka dua jatuh. Begitu jatuh, mengeluhlah yang si korban ini. Sakit hati langsung pelaku ini. Dieksekusi lagi korban. Berdasarkan hasil visum, korban ditemukan memar di bagian leher dan gigi korban patah. Ironisnya, dari pemeriksaan pelaku, polisi juga mengungkap bahwa pelaku diduga memiliki penyimpangan seksual terhadap sesama jenis. Pasalnya, korban ditemukan tewas tidak menggunakan pakaian. Namun dari hasil visum, korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Remaja berusia 16 tahun ini pun telah diamankan di Polresta Palu karena diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap AR. Sakit hati berujung pembunuhan juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Nasib pilu dialami oleh Adrian alias Eboh. Pemuda asal Kabupaten Bandung ini tewas setelah ditusuk oleh temannya Toto Toiban. Lantaran tak terima telah dikeluarkan dari grup WhatsApp. Peristiwa naas itu terjadi di Kampung Bojong Malaka, Bale Endah. Pihak kepolisian menerima laporan kasus ini usai salah seorang warga menemukan jasad korban yang bersimbah darah. Awalnya pelaku mendatangi korban usai mengetahui dirinya dikeluarkan dari grup WhatsApp. Menurutnya, pelaku bermaksud untuk menanyakan maksud dan alasan korban mengeluarkannya dari grup WhatsApp. Sebab pelaku merasa tersinggung dan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan korban itu. Terlibat cekcok antar keduanya hingga akhirnya berkelahi. Pelaku langsung mengeluarkan pisau yang selalu dibawanya kemana-mana di dalam tasnya itu. Kemudian menusuk korban beberapa kali di bagian lengan dan dada. Korban sakit hati kepada tersangka karena dikeluarkan dari grup WA. Setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan. Kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam sebilah pisau
senjata tajam yang memang setiap hari selalu dibawa kemana-mana, dan pada saat kemarin terjadi perkelahian maka tersangka langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan menusukkan kepada korban. Jasad korban kemudian langsung diotopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Hasilnya terdapat luka pada dada kiri korban hingga robek pada jantung yang mengakibatkan korban tewas. Korban yang ditangkap di hari yang sama dengan kejadian pun ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pun terancam hukuman pidana kurungan 15 tahun. Sekolah sudah seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi para murid untuk menimba ilmu. Namun akibat ulah oknum pelajar yang di luar batas membuat aksi perundungan semakin merajalela hingga menimbulkan korban. Adalah FR, remaja berusia 13 tahun ini harus meregang nyawa akibat perundungan. Kejadian bermula ketika korban diajak jajan oleh temannya. Saat dalam perjalanan menuju kantin, korban dijegal oleh salah satu temannya. Korban lalu terjatuh. Kelima temannya kemudian merundung korban secara verbal. Tak sampai di situ, perundungan korban berlanjut di kelas dengan mengolok-olok dan memperagakan saat korban jatuh. Korban tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Hingga 3 hari berselang, korban merasakan sakit pada kakinya hingga sulit berjalan. Dan pada akhirnya korban menceritakan kejadian perundungan itu kepada sang ibu. Beberapa bulan menjalani perawatan, dokter terpaksa harus mengamputasi kaki korban. Penyebab kaki FA harus diamputasi karena didiagnosa mengidap kanker tulang stadium 4. Ini dibenarkan oleh pihak Rumah Sakit Kanker Darmais yang telah melakukan berbagai pemeriksaan klinis. Tindakan amputasi dilakukan oleh tim dokter untuk mencegah kanker tulang ganas agar tidak menyebar ke organ tubuh lainnya. Sementara pihak sekolah mengatakan peristiwa itu terjadi lantaran bercanda anak yang tidak disengaja dan tak ada perundungan. Menurut pihak sekolah, pasca kejadian korban sempat kembali masuk sekolah dan beraktivitas serta tidak adanya laporan dari pihak keluarga. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Nggak ada laporan bahwa ada penyelengkatan, nggak ada laporan apa-apa dari anak-anak. Mereka masih masuk. Pihak keluarga menyayangkan atas respon pihak sekolah yang seolah-olah acuh dan menganggap kejadian ini hanya bercandaan biasa anak sekolah. Ternyata baru diputuskan status ABH-nya saja batas karena sudah pulang. Tidak bisa menikmati perjuangan kami untuk masa depan Patri itu yang kami sedihkan. Dan yang kami sedihkan lagi dari pihak sekolah pun ternyata responnya hanya seperti itu dan masih menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Meski diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan di rumah setelah beberapa bulan berada di rumah sakit pasca diamputasi, kondisi korban terus menurun. Korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit karena penyakit kanker tulang yang dideritanya, hingga korban mengalami kesulitan bernafas. Polisi telah menetapkan 1 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban. Tersangka berinisial L yang berusia 12 tahun ini merupakan teman korban saat bersekolah di sekolah dasar. Status L kini sebagai anak berhadapan dengan hukum dan kepolisian sudah melimpahkan berkas kasus perundungan tahap pertama ke Kejaksaan Negeri Bekasi.
Kasus perundungan memakan korban juga terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang siswa SMP di Gering Ngawi jadi korban perundungan oleh teman sekelasnya hingga mengakibatkan korban kejang-kejang. Dan berawal di mana korban dan ketiga temannya bercanda saat akan melaksanakan sholat berjamaah. Namun diduga bercanda tersebut berlebihan hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban kejang-kejang. Pelaku diduga menendang perut korban hingga korban mengalami sesak napas. Korban langsung dibawa ke UKS sebelum dibawa ke Puskesmas Gering. Nah, kondisi yang mengkhawatirkan dan tidak sadarkan diri, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Widodo Ngawi untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Saat dirujuk ke RSUD Widodo, korban mengalami kejang pada bagian tangan dan tidak sadarkan diri selama hampir 2 jam. Korban pun mendapatkan penanganan di UGD untuk mendapatkan perawatan dan menstabilkan kondisinya. Kedua anak itu tidak ada permusuhan sama sekali. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada persaingan atau apapun, tidak, itu hanya teman akrab, terus maunya guyon sambola. Dari keterangan pihak keluarga, korban tercatat memiliki riwayat penyakit asma. Setelah beberapa hari menjalani perawatan dan tidak ada cedera serius, korban pun diperbolehkan menjalani pemulihan di rumah. Kasus pun berakhir karena korban dan para pelaku saling memaafkan.